Ngap, ngobrol anime bareng Baka Baga. Jadi hari ini aku mau bahas salah satu manhwa, judulnya adalah Legendary Rankers Comeback. Ya, saat video ini dibuat ada 15 chapter di manhwa ini. Kita mulai aja dulu dari sinopsisnya. Jadi ada game bernama Dream Sight yang dimainin hampir semua orang. Dari polisi sampai siswa pada mainin game ini. Tapi tiba-tiba game tersebut menjadi kenyataan. Nah, karakter utama kita namanya si Kay. Nah, dia itu adalah mantan ranker urutan 1 di game tersebut ya. Buat kalian yang nggak tahu, jarang baca manhwa-manhwa tipe kayak gini ya. Ranker itu adalah urutan pemain terkuat di game tersebut. Nah, si Kay urutan ke-1, yang artinya si Kay adalah yang terkuat dong ya di game ini ya. Apa namanya, gamenya Dream Sight, game Dream Sight. Nah, dan tentu saja ya, di dunia yang menjadi game ini, si Kay akan beraksi dan akan menjadi yang terkuat. Makanya judulnya adalah Legendary Rankers Comeback ya. Artinya si Kay itu yang comeback tuh ya. Oke, kita lanjut ke kesukaan aku. Kesukaan aku yang pertama, art keseluruhannya bagus. Dia artnya itu kayak manhwa-manhwa slice of life yang cantik gitu. Art monsternya juga gila ya, bagus banget ya. Ada goblin palu. Dia itu beda dari goblin-goblin dari manga atau manhwa yang biasanya kalian baca ya. Ini salah satu keunikannya juga nih, monster-monsternya. Terus ada golem. Golemnya juga beda tuh ya. Golem di manga atau manhwa biasa tuh desainnya kayak sama semua gitu. Kayak batu, kotak gitu. Kalau di sini beda ya, kayak bulat. Terus ada rumbai-rumbai di punggungnya. Terus juga ada slime, tapi slime-nya bersayap hitam. Tuh keren-keren ya desainnya. Ada Raja Kegelapan, itu juga bagus desainnya. Terus ada 2 fase lagi Raja Kegelapan. Ada Raja Tanaman, bagus pokoknya. Detailnya tuh bagus. Sayangnya ya, nggak terlalu lama ditampilin monster-monster ini. Soalnya monsternya cepet dikalahin, entah kenapa dah. Oke, lalu kesukaan aku yang kedua. Pertarungannya juga oke. Pertarungannya Kay itu lebih ditonjolin ke senjatanya. Kalau skill soalnya belum ada skill yang bagus. Jadi efek-efek manhwanya belum terlalu ada ya. Nah, tapi berkat senjata-senjatanya itu yang gonta-ganti, efeknya jadi lebih bervariasi. Kayak ada palunya goblin, terus pisau bayangan, terus ada tombak air. Nah, lalu kesukaan aku yang ketiga dari manhwa ini adalah karakter utama ceweknya ya. Namanya adalah Choi Hana ya, gemoy ya. Tebal dia itu ya. Coba kalian nanti baca. Pasti kalian merasakan hal yang sama kayak aku ya, gemoy gitu. Oke, kesukaan yang keempat. Sifat K yang kalem ya, tapi habis itu nebas-nebas. Asik. Ini beda sama si Choi Hana yang tadi ya. Dia lebih berperi kemanusiaan. Tapi nanti akhirnya si Hana juga bunuh manusia juga. Jadi si Kay kan dapat skill ini ya, Heavenly Body namanya ya. Itu skill pertamanya membuat pikiran tenang. Makanya dia bisa membunuh orang-orang dengan pikiran jernih dengan mudah ya. Gitu. Oke, itu dia kesukaan aku ada 4. Kita lanjut ke kekurangan. Nah, ini cukup banyak sebenarnya kekurangannya ya. Yang pertama, sistemnya jarang ditampilin. Di manhwa ini kan sistemnya ada level. Tapi pas si Kay naik level gak dikasih tahu ya statusnya gimana, levelnya berapa. Terus aku juga gak tahu di sistemnya tuh ada status kayak strength atau defense atau agility atau enggak. Karena memang gak ditampilin statusnya, jarang gitu. Lalu ketidaksukaan aku yang kedua, gak ditampilin pas dapet item. Tiba-tiba si Kay pakai senjata palu yang bos goblin pas ngelawan golem. Tiba-tiba si Kay pakai pisau kegelapan pas dia masuk ke dungeon sekolah. Terus kan si Kay lawan Raja Kegelapan tuh. Ceritanya, si Kay terus ngalahin Raja Kegelapan, terus dia tiba-tiba dapat pedangnya. Nah, itu masih oke lah. Si Kay diliatin akhirnya ya dapat senjata Raja Kegelapan akhirnya ya. Nah, tapi tiba-tiba dia dapat buku kelas yang legendari ya. Itu gimana ceritanya? Itu kan buat kayak ganti profesi gitu nggak sih? Kayak warrior, magician gitu-gitu. Tapi kenapa si Kay tiba-tiba dapat itu? Itu dari mana? Kenapa bisa dia dapat? Padahal yang teman-temannya yang lain juga ikut bertarung lawan si Raja Kegelapan itu ya.
Terus si Kay tiba-tiba punya tupai yang bisa berubah jadi naga, namanya Gorong. Itu dari mana coba tiba-tiba muncul? Oke, lalu ketidaksukaan aku yang ketiga. Temponya yang cepat. Sebenarnya aku suka sih tempo yang cepat. Ya, tapi mungkin untuk kebanyakan orang ya, temponya yang cepat ini bakal bermasalah. Bakal nggak suka. Kita tuh nggak dikasih perkenalan banyak ya tentang si Kay. Siapa dia, gimana keluarganya, apa yang dia lakuin sekarang. Perkenalannya tuh cuma sebentar aja. Si Kay kan lagi nganter barang gitu ya. Tapi tahu-tahu dunia langsung berubah jadi game. Terus si Kay bertarung, bertarung, dan bertarung. Aku juga udah sedikit singgung ya sebelumnya tentang monster-monster yang dikalahin si Kay. Cepet banget kalahnya. Nah itu juga berpengaruh sama si tempo yang cepat tadi ya. Terus kekurangan yang sebelumnya ya, yang tentang status yang nggak ditampilin. Kan tadi aku bilang tuh ya. Itulah yang berhubungan sama temponya yang cepat. Jadi status nggak ditampilin, gambar pas dapat item nggak ditampilin. Jadi langsung cepet aja ceritanya, tetap gitu. Temponya emang cepet gitu. Tapi aku pribadi ya suka tempo yang cepat. Makanya ini tentang preferensi aja sih ya. Tapi sebenarnya aku walaupun suka tempo yang cepat, menurut aku ya harusnya tetap aja harusnya dikasih lah status kayak gitu. Apa namanya? Item itu harusnya ditampilin. Ini cepet banget temponya jadi. Walaupun aku suka yang cepet tapi ini banyak yang ke-skip gitu. Oke, kesimpulannya sih aku masih suka ya. Seru soalnya. Tapi kalau kalian nggak tahu sih ya, ini tergantung preferensi sekali lagi. Tapi setidaknya ya monster-monsternya itu bagus ya, layak dilihat gitu ya. Cakep soalnya. Kalian coba deh baca manhwa ini. Oke deh, sampai sini aja. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu, bye bye.